Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devana Putri, mahasiswi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, NIM 62114191009. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis belajar gerak cabang olahraga atletik. Materinya yaitu lari jarak pendek untuk siswa sekolah menengah pertama. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Siswa dapat mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Siswa dapat mengidentifikasikan, menguraikan, dan cara menerapkan variasi gerak spesifik atletik lari jarak pendek dengan benar. Dan terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan, melakukan, dan menerapkan variasi gerak spesifik atletik lari jarak pendek dengan benar. Selanjutnya, ini adalah pengertian atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang paling tua dari cabang olahraga lainnya. Atletik dinamakan ibu dari semua cabang olahraga, atau biasa disebut dengan Mother of Sport, karena gerakan-gerakan cabang olahraga atletik seperti jalan, lari, lempar, dan lompat adalah gerakan dasar manusia sehari-hari. Juga gerakan dasar seperti cabang olahraga pada atletik. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata atleta, artinya berlomba. Dalam bahasa Inggris disebut track and field, artinya lintasan dan lapangan. Bangsa Yunani kuno adalah bangsa yang pertama kali mengatur dan mencoba diadakannya perlombaan atletik dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga yang kita kenal yaitu Olimpiade kuno pada saat kini biasa disebut Olimpiade, Olimpik. Nomor lari dibagi tiga, yaitu lari jarak pendek atau bisa disebut sprint, yang terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua itu lari jarak menengah, atau bisa disebut middle distance running, yang terdiri dari 800 meter, 1500 meter, dan lari 3000 meter, atau steeplechase. Lari jarak jauh atau long distance running yang terdiri dari 5.000 meter, 10.000 meter, dan lari maraton. Lari maraton biasanya jaraknya itu 42.195 km. Nah, nomor ini tuh khusus. Pada pertemuan ini yang kita bahas yaitu lari jarak pendek sprint yang terdiri. Lari jarak pendek sprint yaitu 100 meter. Dalam belajar lari ada beberapa nomor perlombaan, diantaranya lari jarak pendek atau sprint. Nah, kali ini beberapa hal yang harus dipelajari tahap-tahapannya yaitu ada analisis gerak saat start jongkok, analisis gerak lari, analisis gerak memasuki garis finish. Untuk siswa sendiri di sini saya akan memberitahukan atau mengasih tahu gimana sih cara melakukan start jongkok saat lari dan memasuki garis finish. Nah, analisis start jongkok lari jarak pendek dibagi dalam 4 fase. Yang pertama yaitu posisi bersedia. Dalam posisi bersedia, pelari telah siap di start block dan mengambil sikap atau posisi awal. Analisis gerak saat posisi bersedia. Kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Lutut kaki belakang terletak di tanah, kedua tangan diletakkan di tanah, berpisah selebar bahu lebih sedikit, jari-jari tangan menyirip ke samping dan dilengkungkan. Kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata lurus ke bawah dan fokus dengan starter. Selanjutnya itu posisi siap. Dalam posisi siap, pelari telah bergerak ke suatu posisi start yang optimal. Analisis gerak siap, lutut-lutut diletakkan di belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk siku-siku.
Lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Pinggang sedikit diangkat tinggi dan pada bahu sedikit condong ke depan. Bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Dan selanjutnya itu gerakan fase dorongan atau drive. Saat aba bayar atau bunyi pistol, dalam tahap dorongan pelari meninggalkan start block dan melakukan atau membuat langkah pertama lari. Nah, analisis gerakan pada posisi ya pada diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. Kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun bergantian. Kaki belakang mendorong kuat atau singkat. Dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras namun lebih lama. Kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Dan selanjutnya yaitu fase lari percepatan atau biasa disebut akselerasi. Nah, pada posisi ini, akselerasi itu sangat penting sekali untuk bertambahnya kecepatan. Dalam fase lari percepatan, menambah kecepatan lari dalam membentuk atau melakukan transisi gerakan berlari. Analisis gerakan pada fase akselerasi itu yaitu kaki depan ditempatkan dengan cepat pada telapak kaki untuk melangkah pertama. Condong badan ke depan dipertahankan, tungkai-tungkai bawah dipertahankan selalu paralel dengan tanah saat pemulihan atau recovery. Badan ditegakkan setelah jarak 20-30 meter. Nah, pada saat ini, saat meninggalkan start block, alangkah baiknya posisi badan 20-30 meter itu jangan tegak dulu. Nah, panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dengan setiap langkah. Dan selanjutnya yaitu, nah ini adalah video bagaimana cara melakukan start block yang benar. Nah, itu adalah gimana caranya melakukan start jongkok pada siswa. Nah, ini saat melakukan akselerasi. Berikut videonya. Dan selanjutnya yaitu analisis gerak start lari. Fase layang, tujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan suatu pertempatan kaki yang efektif dan sentuhan tanah. Nah, analisis gerak fase layang itu, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas untuk meneruskan dorongan dan menambah panjang langkah. Lutut kaki topang bengkok dalam pada fase pemulihan untuk mencapai satu bandul pendek. Ayunan lengan aktif namun rileks. Berikutnya kaki topang bergerak belakang untuk memperkecil gerak menghambat pada saat sentuh tanah. Dan yang terakhir yaitu analisis gerak memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses dalam pertandingan lari. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah rugi. Nah, analisis gerak memasuki garis finish yaitu membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Pada saat memasuki garis finish ini ada larangannya. Nah, larangannya itu tidak boleh meloncat pada saat memasuki garis finish. Yang kedua, tidak boleh menggapai pita finish dengan tangan. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Berikut adalah video bagaimana cara melakukan memasuki garis finish.
Nah, itu adalah paparan analisis gerak pada cabang olahraga atletik. Materinya yaitu lari jarak pendek pada siswa sekolah menengah pertama. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.